Akbar. Siap berjuang, siap membela Islam, siap menghancurkan pornografi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ikhwan, seperti biasa pembacaan doa maulidnya nanti pada penutupan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kumpul kembali di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari cukup istimewa tentang bagaimana pentingnya kita memahami dan membedakan antara ikhtilaf dengan inhiraf. Ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya perbedaan. Ada inhiraf. Inhiraf artinya penyimpangan. Jadi kalau orang sudah disebut munharif, dia sudah nyimpang, dia sudah nyeleweng, dia tidak di jalan yang lurus lagi. Nah jadi ada ikhtilaf, ada inhiraf. Nah ini sebagai kelengkapan dari pelajaran kita yang tahun lalu. Jadi supaya yang tahun lalu itu satu pelajaran itu kita sempurnakan sekaligus, dan nanti bulan akan datang baru kita lanjutkan lagi materi tentang fiqhus sirah, memahami sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita mencoba untuk memahami antara perbedaan dan penyimpangan. Ini merupakan satu kajian tentang usul dan furu. Tentang usul dan furu. Kenapa ini begitu penting? Supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang. Jadi Nabi menegaskan dalam satu hadis, hati-hati. Barang siapa mengkafir musliman, barang siapa seseorang mengkafirkan saudara muslimnya dan ternyata itu tidak benar, maka pengkafiran itu akan kembali ke dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita harus ekstra hati-hati, jangan sembarangan mengkafirkan orang kalau kita tidak punya landasan ilmu pengetahuan yang tepat. Nah, untuk bisa kita tahu mana yang sesat, mana yang tidak sesat, kita mesti mengerti dulu apa itu usul, apa itu furu. Dan kita mesti bisa bedakan antara perbedaan dengan penyimpangan. Jadi kalau perbedaan tidak sesat, kalau penyimpangan ini yang sesat, saudara. Nah karena itu kita akan pelajari satu persatu. Dulu juga pernah kita bahas tentang arkanuddin, rukun agama. Arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Nah, al-iman ini menyangkut soal amalun i'tiqadiyah. Soal amal-amal i'tiqad, keyakinan. Jadi kalau kita baca satu buku atau dengar orang bicara tentang keyakinan, tentang kepercayaan, tentang alam gaib, nah tentang yaitu masalah-masalah i'tiqad, nah itu persoalan-persoalan keimanan. Jadi begitu kita dengar dia bicara soal kepercayaan, keyakinan, soal tauhid dan lain sebagainya, kita paham ini yang dibicarakan soal keimanan. Nah sementara yang kedua al-islam, yaitu a'malun zahiriyah. Maksud amal zahiriyah, amal-amal lahiriah yang bisa terdeteksi oleh indera kita, seperti sholat, kelihatan dirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya,
Seperti puasa, orang nahan lapar, kelihatan. Seperti orang zakat, haji, itu semua disebut amalun zahiriyah, amal anggota badan. Dari apa-apa yang dilakukan oleh amal anggota badan, itu disebut amal zahiriyah. Nah, maka itu ada yang bertanya, kenapa 2 kalimat syahadat di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu masuk ke dalam rukun Islam, bukan rukun iman? Saudara, keyakinan soal Allah dan Rasulnya itu masuk rukun iman. Sudah ada al-imanu billah wal iman birusulih. Tapi an-nutqu bisyahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu amal zahiriyah, bukan amal i'tiqadiyah. Karena lidah yang bergerak, karena lisan yang bergerak, suara yang keluar, itu amal zahiriyah. Maka itu 2 kalimat syahadat masuk rukun Islam, karena diucapkan. Tidak bisa, tidak harus diucapkan an-nutqu, tapi substansinya, isinya, kandungannya itu masuk ke dalam amal i'tiqadiyah. Nah, yang terakhir ketiga al-ihsan. Ini menyangkut amal batiniyah atau amalun qalbiyah. Jadi kalau kita dengar ada orang bicara tentang ikhlas, tentang riya, tentang tawadu, tentang takabur, itu amal batiniyah, amal qalbiyah. Amal qalbiyah ada yang baik, ada yang enggak baik. Nah, kalau sudah kita bicara seputar itu, berarti kita sedang bicara soal keihsanan. Nah, soal keimanan ini dibahas dalam ilmu akidah, atau kita sebut juga ilmu tauhid. Disebut ilmu akidah karena bicara soal i'tiqad. Disebut ilmu tauhid karena dia punya tujuan asasinya adalah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua al-Islam, ilmu yang membahas soal keislaman, ilmu syariah. Syariah bermakna khusus, syariah bermakna khusus, hukum. Atau disebut juga fiqhun, ilmu fikih. Jadi ilmu fikih, ilmu syariat itu membahas soal keislaman. Makanya kalau kita buka ilmu fikih, bab-babnya soal tohara, soal wudu, soal tayamum, soal sholat, itu semua amal zahiriyah. Sedangkan yang ketiga soal keihsanan itu dibahas oleh ilmu akhlak, atau kalau lebih mendalam lagi biasa disebut ilmu tasawuf. Nah, ini membahas soal-soal amal qalbiyah atau amal batiniyah. Nah, saya nggak mau bicara panjang lebar soal ini dulu sudah kita bahas dengan panjang lebar. Intinya bahwa Islam akidah, syariat, dan akhlak. Jadi Islam itu bukan akidah saja, Islam itu bukan syariat saja, Islam itu bukan akhlak saja. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Ini disebut arkan, rukun. Kalau disebut rukun, satu saja tidak ada, enggak sah dia punya agama, saudara. Persis seperti rukun sholat. Salah satu rukun sholat baca suratul Fatihah. Kalau nggak baca suratul Fatihah, sholatnya sah tidak? Rukun agama, iman, Islam, ihsan. Satu saja rukun nggak ada, maka batal dia punya agama. Jadi ini disebut arkanuddin. Satu sama lain nggak boleh dipisah-pisahkan. Jadi harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan memang tidak boleh kita pisahkan. Nah, makanya kalau ada muncul pertanyaan, mana lebih penting antara iman, Islam, dan ihsan? Satu pertanyaan yang sulit dijawab. Karena semuanya sama penting dan semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan. Tidak boleh yang satu dilaksanakan yang lain ditinggal. Jadi kalau Anda mengatakan, oh akidah lebih penting daripada fikih, bagaimana akidah ini bisa dikatakan kuat kalau tidak terimplementasi dalam persoalan fikihnya? Oh, fikih itu lebih perlu daripada akhlaknya. Sudah, bagaimana pelaksanaan syariat itu bisa benar kalau tidak dilandaskan kepada akhlak thayyibah, di antaranya ikhlas. Fikih kita nggak diterima tanpa ikhlas. Nah, karena itu ketiga-tiganya ini satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Satu kesatuan tidak boleh dipisah. Ini arkanuddin. Nah, sekarang yang ingin kita pelajari hari ini, yang tidak kalah pentingnya dari arkanuddin, yaitu masailuddin, persoalan-persoalan agama. Kita bagi menjadi dua. Ada persoalan yang masuk
usuluddin. Ada juga persoalan yang masuk furu'uddin. Usuluddin. Usul ini dari kata aslun. Jamaknya usul. Aslun artinya asal, pokok, dasar. Usul artinya dasar-dasar, pokok-pokok. Jadi kalau disebut usuluddin, pokok-pokok, dasar-dasar agama Islam. Nah karena itu, karena dia merupakan pokok dan dasar, dia sangat prinsip dan mendasar. Nggak boleh umat Islam berbeda. Berbeda di usul berbahaya, saudara. Berbeda di usul sangat-sangat berbahaya. Maka itu umat Islam perlu mengenal mana usul, mana furu. Kalau dia